Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Atika dari kelas 482 Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Inovasi dan Kewirausahaan oleh Bapak Dr. Insinyur Sugiharto Pujangkoro MM. Nah, adapun tugasnya yaitu membuat BMC. Apa kegunaan BMC dan untuk apa sih BMC tersebut akan dijelaskan di slide selanjutnya. Apa sih itu BMC? BMC sendiri kepanjangan dari Business Model Canvas. BMC sangat membantu dalam menganalisis sebuah kekuatan dan kelemahan bisnis di suatu perusahaan. Adapun elemen-elemen dari BMC sendiri, yang pertama ada Customer Segment, Value Proposition, Channels, Customer Relation, Revenue Streams, Key Research, Key Activities, Key Partnership, dan juga Cost Structure. Adapun bidang usaha saya yaitu kidswear atau menjual baju anak-anak. Latar belakang saya memilih menjual baju anak-anak ini yaitu seperti kita tahu bahwa pada era modern saat ini pakaian bukan hanya sekedar kebutuhan primer namun juga lebih ke gaya hidup. Jadi seiring berjalannya mode pakaian pada zaman sekarang, orang-orang berusaha untuk tidak ketinggalan zaman. Nah, begitu juga dengan pakaian anak-anak. Banyak orang tua yang sangat ingin mendandani dan membelikan baju anak-anaknya pakaian yang menggemaskan. Nah, karena model pakaian anak selalu mengikuti perkembangan fashion terbaru yang tidak kalah dengan model pakaian orang dewasa, maka pakaian anak saat ini menjadi sasaran utama bagi para perusahaan yang memproduksi pakaian. Keuntungan yang besar dan pemasaran yang cepat merupakan alasan utama bagi perusahaan untuk terus memproduksi pakaian anak-anak tersebut. Nah, guna memenuhi kebutuhan yang ada, jadi saya ingin membuka bisnis, yaitu bisnis pakaian anak-anak yang bernama Scotch Kidswear. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang customer segment atau target konsumen dari Scotch Kidswear tersebut. Nah, target dari Scotch Kidswear sendiri yaitu ibu-ibu yang memiliki anak umur 1-5 tahun. Jadi, Scotch Kidswear akan menjual baju anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua adalah toko retail offline Kidswear yang ada di Kota Medan. Jadi, Scotch Kidswear akan mencari toko-toko yang ada di Kota Medan, toko anak-anak, dan akan menjualkannya dan akan memasarkannya kepada mereka. Dan yang ketiga adalah toko retail online Kidswear di Kota Medan. Seperti kita tahu, banyak sekali zaman sekarang toko-toko retail online sudah menjamur di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah value proposition. Value proposition adalah merupakan nilai atau value yang kita tawarkan untuk pelanggan. Adapun value proposition dari Scotch Kidswear adalah yang pertama, bahan yang nyaman untuk anak-anak. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak sangat kreatif dan aktif, sehingga mereka harus menggunakan pakaian yang nyaman bagi mereka, jadi mereka mudah untuk beraktivitas kemanapun mereka mau. Yang kedua adalah selalu up to date bentuk dan warnanya. Scotch Kidswear dalam menjual pakaiannya akan selalu update warna dan bentuknya, karena yang seperti kita tahu anak-anak sangat menyukai bentuk-bentuk dan warna-warna yang lucu, sehingga mereka lebih tertarik ke produk ataupun baju tersebut. Nah, yang ketiga adalah produk yang memiliki harga yang terjangkau. Zaman semakin modern, semakin banyak pula pelaku bisnis penjualan baju anak-anak, maka semakin banyak pula yang saingan yang bakal terjadi. Melihat hal tersebut, Scotch Kidswear akan menonjolkan harga yang terjangkau bagi orang tua tanpa menurunkan kualitas dari produk baju anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga yaitu channels. Dalam hal ini, Scotch Kidswear akan menggunakan yang pertama adalah metode direct, yaitu yang pertama adalah mendaftar dan mengikuti bazar-bazar yang ada, melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Lalu ada di website pribadi dari Scotch Kidswear. Jadi akan selalu update dan membuat website pribadi yang sangat mudah sehingga dapat digunakan untuk berinteraksi antara Scotch Kidswear maupun para pelanggan. Yang kedua dengan metode indirect, yaitu melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, OLX, dan lain-lain. Selanjutnya adalah customer relationship. Adapun beberapa metode dari customer relationship yang digunakan oleh Scotch Kidswear, yang pertama adalah diskon harga.
Scotts Kidswear akan memberikan diskon harga pada saat waktu-waktu tertentu, sehingga membuat para konsumen tertarik mencoba produk Scotts Kidswear. Nah, setelah mereka nyaman dengan bahan dari produk tersebut, otomatis mereka akan menjadi pelanggan setia dari Scotts Kidswear. Yang kedua adalah melakukan giveaway. Giveaway yaitu mengadakan giveaway di media sosial dengan syarat-syarat yang mudah yang telah ditentukan oleh Scotts Kidswear. Dan hal tersebut akan menarik para pelanggan, sehingga banyak yang ingin membeli produk dari Scotts Kidswear. Yang ketiga adalah free delivery, yaitu dengan berbelanja berapa banyak, Scotts Kidswear akan memberikan free delivery bagi para konsumennya. Nah, selanjutnya adalah revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, revenue stream sendiri adalah menjelaskan bagaimana asal aliran uang yang masuk dalam keuangan perusahaan. Nah, untuk kasus usaha Scotts Kidswear, aliran pendapatannya adalah yang pertama, penjualan produk pada konsumen akhir. Yang kedua, ada penjualan produk pada retailer, dan yang ketiga adalah penjualan produk dari para reseller dari Scotts Kidswear tersebut. Nah, selanjutnya adalah key research atau sumber daya. Dalam hal ini, Scotts Kidswear, aset fisiknya yaitu adalah gedung, kendaraan, dan juga alat. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten, merek, copyright, dan lain-lain. Selanjutnya adalah human atau tenaga kerja. Dalam hal ini, Scotts Kidswear adalah para karyawan yang bekerja di Scotts Kidswear. Dan yang keempat adalah finansial, yaitu cash perusahaan, modal, saham, obligasi, kredit, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah key activities. Adapun key activities dalam Scotts Kidswear, yang pertama, stok produk baju anak. Scotts Kidswear yang notabene adalah bidang usaha yang menjual produk dari baju-baju yang nantinya akan dijual ke konsumen, baik menjual secara offline maupun online ke retailer maupun reseller. Yang kedua adalah promo marketing dan sales. Scotts Kidswear akan melakukan promo dalam penjualan produknya, yang dalam hal ini adalah produk baju anak yang nantinya akan menarik pelanggan untuk membelinya. Yang selanjutnya adalah melakukan pemasaran. Scotts Kidswear akan melakukan pemasaran melalui media offline, media sosial, dan website pribadinya. Yang selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang melibatkan banyak pihak seperti kurir, logistik, konsumen akhir, reseller, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah penelitian dan pengembangan produk. Scotts Kidswear akan terus melakukan inovasi dan penelitian untuk produknya agar supaya produknya berkembang dan menarik para konsumen untuk membelinya. Selanjutnya adalah key partnership. Adapun key partnership dari Scotts Kidswear adalah yang pertama para supplier baju anak, yang kedua kurir logistik, ketiga marketplace seperti Shopee, Tokopedia, OLX, Bukalapak, dan lain-lain. Lalu ada para retailer dari Scotts Kidswear, para reseller dari Scotts Kidswear, dan berbagai komunitas-komunitas dari penjual bisnis baju anak. Dan yang kesembilan atau yang bagian terakhir dari BMC adalah cost structure. Cost structure atau biasa yang disebut struktur biaya adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, adapun cost structure dari Scotts Kidswear ini adalah yang pertama biaya investasi, yaitu biaya modal awal dari peralatan dan pengurusan izinnya. Dan yang kedua adalah biaya tetap seperti biaya listrik, biaya air, biaya gaji karyawan, dan bahan bakar transportasi. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang BMC dari Scotts Kidswear, yaitu salah satu bidang usaha penjualan baju anak. Semoga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi para calon ataupun pelaku bisnis nantinya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian dan terima kasih.